Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Pada kesempatan sore ini yang agak sedikit mendung, kita berada di Desa Selo, tepatnya masih di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Tawangharjo. Kita akan berziarah sekaligus mengunjungi serta akan membahas tentang singkat siapa beliau Ki Ageng Selo. Beliau adalah cucu dari Raden Bondan Kejawen, di mana yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yakni dari Ki Ageng Tarub mempunyai murid Raden Bondan Kejawen, di mana Raden Bondan Kejawen adalah putra dari Raja Majapahit Brawijaya V, dan Raden Bondan Kejawen mondok atau berguru kepada Ki Ageng Tarub, kemudian menikah dengan putrinya yakni Dewi Nawangsih, kemudian dikaruniai anak yakni Ki Ageng Getas Pendowo, dan Ki Ageng Getas Pendowo menurunkan atau mempunyai anak Ki Ageng Selo ini, teman-teman dan sobat petualang. Beliau Ki Ageng Selo pada waktu masa kecilnya bernamakan Raden Bagus Songgom. Beliau sangat suka sekali bertani sekaligus mencari ilmu yang luas. Ilmu yang luas dalam artian di sini adalah babakan untuk kehidupan maupun nantinya di akhirat. Selain itu, beliau juga ahli bertapa dan ahli tirakat, sama dengan seperti keluarganya atau silsilah keluarganya yang dulu-dulu. Jadi dalam artian tirakat itu prihatin. Beliau Ki Ageng Selo hidup di masa Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak, tepatnya pada transisi di era Adipati Unus dan Sultan Trenggono. Ketika beliau diceritakan menangkap petir yang dimana berubah menjadi jelmaan sesuatu, dalam artian sesuatu di sini berubah menjadi orang tua dan juga berubah menjadi buaya dan juga naga. Setelahnya itu, setelah menangkap petir, beliau dipanggil oleh Sang Maha Guru yakni Sunan Kalijaga untuk dawuh atau menyerahkan petir itu ke Kesultanan Demak, yakni tepatnya di Masjid Agung Demak. Di mana setelah itu semua terjadi dan beliau pulang, beliau mengetahui bahwa adanya pemerintahan atau kesultanan. Beliau ingin berniat menjadi seorang prajurit di dalam Kesultanan Demak, dan beliau mendaftar hingga pada akhirnya dengan syarat untuk menjadi seorang prajurit adalah melakukan tes, yakni beliau menghadapi banteng, bagaimana banteng itu mati dan beliau bisa membunuhnya. Tetapi di sini ketika darah dari banteng itu, hewan banteng itu keluar bercucuran, beliau tidak tega untuk melihat darah, dan akhirnya beliau memalingkan mukanya hingga Raja atau Sultan Demak saat itu menegaskan bahwa beliau tidak bisa lolos atau tidak masuk seleksi, karena pada dasarnya seorang prajurit harus berani melawan musuh dan bisa berhadapan langsung. Karena beliau tidak mampu melihat darah, jadi beliau gagal menjadi seorang prajurit. Namun di balik itu semua, pastinya tentunya ada makna yang tersembunyi yang pasti kita tidak tahu, teman-teman dan sobat petualang. Setelah gagal atau tidak diterimanya beliau menjadi seorang prajurit di Kesultanan Demak, beliau fokus untuk bertani dan bermasyarakat serta menyebarkan agama Islam. Dan ini adalah salah satu bukti masjidnya Ki Ageng Selo yang ada di depan. Namun yang perlu teman-teman ketahui, masjidnya beliau Ki Ageng Selo dulunya itu diratakan oleh company atau zaman penjajah. Dan ini dibuat ulang untuk menghormati beliau Ki Ageng Selo oleh keluarganya, dari terah silsilah keluarganya. Ini kalau tidak salah dibangun oleh Pakubuwono yang ke-6 dan diperbaiki total oleh Pakubuwono yang ke-10 kalau tidak salah, teman-teman dan sobat petualang. Diceritakan pada waktu beliau menangkap petir itu bersamaan dengan meninggalnya Raja atau Kesultanan Demak yang kedua, yakni pada waktu itu yang berkuasa adalah Adipati Unus. Jadi transisinya ketika beliau menangkap petir itu bersamaan dengan meninggalnya Adipati Unus, di mana Kesultanan Demak yang kedua. Dan ini adalah kediaman beliau dan juga masjidnya untuk menyebarkan agama Islam di wilayah sini dan juga daerah yang lainnya.
Dan juga diceritakan bahwa Sunan Kalijaga atau gurunya beliau sering sering bertamu ke sini, ke kediaman beliau. Kalau kita simpulkan, semua ini mulai dari Kesultanan Demak, Kanjeng Sunan Kalijaga itu masih keluarga semua. Karena apa? Kalau kita runtut dari ke atas, adik atau saudara kandung Sunan Kalijaga, di mana Dewi Retno Rosowulan adalah istrinya Ki Ageng Tarup. Lalu Ki Ageng Tarup mempunyai putri yakni Dewi Nawangsih. Dewi Nawangsih menikah dengan Raden Bondan Kejawen. Raden Bondan Kejawen dari Trah Majapahit, dari Raja Brawijaya V, dan Dewi Nawangsih dari Ki Ageng Tarup, di mana Ki Ageng Selo dengan maha gurunya Kanjeng Sunan Kalijaga ini adalah masih keluarga. Dan juga Raden Bondan Kejawen adalah saudaranya dari Raden Fatah. Diceritakan bahwa keturunan dari Raja Brawijaya V itu ada sekitar 150 bahkan lebih. Jadi ini semua kalau kita runtut adalah semuanya adalah masih keluarga. Beliau Ki Ageng Selo dalam hidupnya suka sekali dengan bertani atau hidup dengan alam. Selain itu, beliau suka belajar semua babakan ilmu sehingga beliau mempunyai banyak murid. Dalam penyebaran agama Islam, dakwah agama Islamnya, beliau pun juga suka dalam budaya Jawa, atau yang sudah kita terangkan dari kemarin adalah nguri-nguri budaya Jawa, di mana adat istiadatnya Jawa tidak ketinggalan. Dari mulai unggah-ungguh, sopan santun, tata krama, yang dimana dulu masyarakat Jawa sudah mengenal tentang babakan adab dan sopan santun. Dan juga beliau mempunyai nasihat-nasihat yang dimana tertuang dalam pepali. Pepali ini adalah warisan leluhur dari atas turun dan turun lagi. Semua ini adalah warisan budaya leluhur-leluhur kita yang sudah ada dari zaman dahulu, dan sepatutnya dan seyogyanya kita menjaga nilai-nilai moral yang ada terkandung di dalamnya. Dari kita cukup sekian dulu apa yang sudah kita sampaikan dan kita berpetualang. Jika ada kata-kata yang salah dalam berucap atau penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti kami. Tunggu petualangan dan pembahasan yang menarik lainnya.